Selamat datang di Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam video pembelajaran kali ini, yang insya Allah akan membahas tema mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, kali ini kita akan menjelaskan ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Makanan halal atau minuman yang halal harus memiliki 3 hal yang harus dipenuhi. 1. Wujudnya atau jenisnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya yang halal. Ketiga, proses pengolahannya yang halal, sehingga akan bermanfaat atau berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita. Makanan dan minuman yang haram mengandung salah satu dari 1. Wujudnya jenisnya haram, atau yang kedua, cara mendapatkannya yang haram, atau proses pengolahannya yang haram. Sehingga apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu akan berdampak negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian memiliki sikap yang mulia, yaitu membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Anak-anak yang Bapak banggakan, mari kita renungkan. Apakah kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya? Allah telah menyediakan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu, orang yang beriman akan memilih yang halal dan menghindari yang haram. Sedangkan orang yang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tempat bagi mereka adalah neraka. Ketahuilah bahwa dengan menaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, hidup kita akan menjadi berkah. Tahukah kalian mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memakan dan minuman yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat. Di antaranya merupakan sumber penyakit, sehingga tubuh menjadi lemah. Lebih parah lagi, kita menjadi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Marilah generasi Islam, kita memakan dan minum yang halal agar tubuh sehat, bisa lebih rajin beribadah yang nantinya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati berita-berita kriminal saat ini. Jika kalian jeli, segala tindakan kriminal itu selalu berkaitan dengan barang yang diharamkan. Mereka melakukan tindakan kriminal dan hasilnya digunakan untuk membeli barang haram. Misalnya narkoba. Jika mereka mengkonsumsinya, sudah pasti kehilangan akal dan kesadaran. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita mengetahui suatu makanan itu halal atau haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, agama kita merupakan agama yang sangat sempurna. Semua hal dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk halal haramnya suatu makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau keburukan bagi manusia. Semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan maupun binatang hukumnya adalah halal, kecuali jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya.
Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, marilah kita pelajari lebih rinci tentang makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Pertama, dari segi wujudnya, zatnya itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, anak-anak, adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga yaitu makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anak, demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas makanan yang haram. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.